Pria mabuk ini mengangkat rok wanita ini untuk melihat di depan suaminya. Sekarang sang suami angkat bicara. "Lepaskan tanganmu, tolong bersikap baik." Tapi kata-katanya belum selesai. Sang kaki tangan yang di sebelahnya langsung mengeluarkan pistol. Melihat sang suami diam, pria mabuk ini terus bersikap berlebihan. Dia menarik sang wanita ke dalam pelukannya, mulai meraba-raba di bawah kakinya. Alex menyuruh istrinya untuk menggigit telinganya dalam bahasa daerahnya. Kemudian mengambil kesempatan untuk menendang pistol. Dia dengan cepat menguasai situasinya, lalu selamatkan putranya di tanah. Tapi saat anaknya mengambil pistol di tanah, bocah itu disandera oleh pihak lain. Preman lainnya mengeluarkan 2 pistol, dan berkata jika dia ingin putranya tetap hidup, maka dengan patuh melompat keluar dari mobil. Melihat sayatan di leher anaknya semakin dalam, Alex langsung berada dalam dilema. Tapi detik berikutnya, kedua preman itu langsung menendangnya keluar dari mobil. Alex mengejar kereta kuda mereka. Tapi bagaimana bisa 2 kaki berlari lebih cepat daripada 4 kuda? Sesaat kemudian kereta kuda menghilang di telan malam. Ketika dia hampir kehabisan tenaga, dia melihat anaknya dibuang di tengah jalan. Dan bocah itu berhenti bernapas. Tapi saat ini dia hanya bisa menahan kesedihan, terus mencari arah untuk mengejar kereta kuda itu. Tak tahu sudah berapa lama dia pergi. Akhirnya dia melihat keretanya, dan pengemudi tergeletak di tanah. Jadi dia diam-diam mengambil pistol di tanah, lalu tembak ke arah kereta kuda. Sang pria mabuk melihat kudanya ketakutan. Dia baru saja berbalik. Dia ditembak mati oleh Alex. Yang lain saat terdengar suara tembakan, langsung kabur dari TKP. Tapi dia juga tidak bisa menghindari peluru Alex. Istrinya masih hidup. "Maafkan aku." Tapi dia membunuh istri dan putranya Alex. Bagaimana Alex bisa memaafkannya? Dalam kemarahannya, dia membawa pistol ke sisinya, menembakkan peluru-peluru dengan sangat tegas, hingga peluru di pistol habis. Alex kemudian kembali ke kereta kuda itu. Namun kini istrinya meninggal secara tragis di dalam. Dia pikir jika dia membawa istri dan anaknya ke AS, mereka akan hidup bahagia. Tapi sekarang mereka berdua sudah pergi. Kakak Alex sudah pulang sekarang. Menemukan 2 mayat tergeletak di tempat tidur. Dia hanya diam memeluk Alex dan menangis dengan keras. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah, perang ini baru saja dimulai. Ternyata 2 pemabuk ditembak mati oleh Alex. Salah satu dari 2 preman tersebut adalah junior dari sang bos di kota. Sang bos berhak menguasai kota. Dia mengancam sheriff dan wali kota dalam waktu 12 jam. Harus mencari tahu siapa yang membunuh saudaranya. Jika tidak menemukannya, orang-orang tidak bersalah juga akan dikubur bersama saudaranya. Untuk menenangkan kemarahan bos, wali kota menemukan 2 pria tua dan memberikannya kepada sang bos. Di antara mereka, seorang pria cacat tanpa kaki. Seorang lagi seorang lelaki tua berusia 80 tahun. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa bos tidak dapat dengan mudah dibodohi. Kemudian dia mengeluarkan pistol dan membunuh orang lain. Dan dia mengatakan bahwa mulai sekarang, biaya perlindungan kota akan berlipat ganda. Sampai sheriff menangkap si pembunuh. Namun, saat ini Alex dan saudaranya sedang dalam perjalanan. Mereka baru saja sampai di sebuah kota kecil. Alex berencana untuk menjual propertinya kepada wali kota, untuk membawa saudaranya pergi dari tempat yang menyedihkan ini. Tetapi wali kota menggunakan alasan bahwa kota itu tidak damai. Jadi dia mendevaluasi barang-barang mereka. Saat ini, hati Alex sangat sedih. Jadi setuju tanpa berpikir. Namun langkah ini menimbulkan kecurigaan wali kota. Tepat pada waktunya Alex pergi belum jauh, orang sheriff menghentikannya. Alex hanya ingin melarikan diri, tapi kudanya ditembak jatuh. Alex langsung dipenjara karena melarikan diri. Dan saudaranya juga ditangkap. Sheriff langsung memarahi Alex. "Karena kamu,
Seluruh kota dibunuh untuk balas dendam. Hari berikutnya polisi menyerahkan Alex ke bos. Segera setelah bos melihat Alex, dia memukul Alex sekali. Lalu mengikat Alex ke kudanya dan menariknya pergi. Kemudian mereka menyiksa Alex. Gantung dia di terik matahari. Tapi wali kota yang kurang ajar itu datang dan mengambil sepatu botnya. Karena di dalam sepatu botnya ada uang penjualan tanah yang Alex sembunyikan. Sekarang bel di kota berbunyi. Sang kakak Alex yang di sel mendengarnya. Dia ketahuilah Alex akan segera dieksekusi. Jadi dia harus menemukan cara melarikan diri secepat mungkin. Kemudian dia dengan sengaja berbicara pahit kepada sang sipir. Pada saat sipir berlari untuk memberi David pelajaran, David menemukan waktu yang tepat. Dia dengan cepat menurunkan sipir. Namun sekarang, bos memaksa istri David untuk bercinta dengannya. Tanpa tahu para juniornya yang sedang menjaga David. Dipotong lehernya oleh David. Setelah membunuh para pengawal, David berhasil menyelamatkan Alex. Tapi saat David meletakkan Alex di bahunya dan kabur, antek lainnya datang. David harus segera mengeluarkan senjatanya dan menembak. Lalu dia menaiki kudanya dan kabur. Dan tembakan langsung membuat mereka khawatir. Melihat banyak orang mengejar mereka, David tahu bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri. Jadi dia menyembunyikan Alex di samping batu. Lalu turunkan pistol agar Alex melindungi dirinya sendiri. Dia dengan sengaja naik kuda agar mereka ikutinya. Keesokan harinya, ketika Alex bangun, dia segera menemukan para pengejar tidak jauh. Dia buru-buru bersembunyi di balik batu. Tapi segera setelah para pengejar pergi, David melihat seekor kuda yang menyeret mayat di belakang. Ternyata itu jenazah kakaknya. Ini menghancurkan hati Alex. Dan balas dendam yang kejam akan segera dimulai. Kemudian Alex pergi ke rumah wali kota. Dan menggunakan senjata untuk memaksa wali kota mengembalikan uangnya. Lalu buat dia berbaring di peti mati. Lalu Alex menemukan penjual senjata di kota. Dia membeli beberapa senjata darinya. Meskipun pedagang senjata bernama Jack mengatakan bahwa dia ingin balas dendam dengan Alex. Karena neneknya dibunuh anak buah sang bos. Tapi ini ditolak oleh Alex. Keesokan harinya, kuda itu baru saja menarik peti mati ke rumah sang bos. Sekarang bos membuka peti mati. Dan ternyata itu jenazah wali kota. Saat dia bertanya-tanya, kandang kuda mulai terbakar. Banyak bawahan berlari untuk memadamkan api. Kini Alex telah diam-diam sembunyi di rumah di seberang. Satu peluru terbang mengenai kaki sang anak buah. Kemudian Alex menembakkan satu tembakan lagi dan berhasil membunuhnya. Seorang bawahan lain mendengar suara itu dan lari lagi. Antek lain mendengar suara itu dan lari lagi. Saat ini Jack juga datang tepat waktu. Dia sembunyikan di atap dan tembak mereka. Tapi tembakannya mengungkapkan lokasinya. Sang antek di bawah segera menembakkan senjatanya ke langit-langit. Tapi dia tidak menyangka setelah dia menembak Jack hingga mati. Segera sejumlah minyak tanah dari Jack mengalir ke bawah. Dia langsung dilalap api karena rokoknya. Kali ini seorang pria berjanggut memaksa kakak iparnya menjadi sandera untuk dia bisa melarikan diri dari sini. Tapi Alex bersembunyi di kegelapan dan menembaknya mati. Yang membuatnya jatuh dari atap. Alex melihat itu dan melepaskan tembakan lagi. Tapi lokasi Alex juga ketahuan karena tembakannya. Pria botak itu putus asa dan menembak Alex. Alex tertembak di paha. Sang botak memanfaatkan kesempatan itu. Tapi melihat Alex sudah pergi. Api ada lubang di lantai. Si botak langsung menembak terus-menerus ke arah lantai. Tapi di bawah tidak ada gerakan. Saat memeriksa situasinya, tiba-tiba sebuah pisau menembus bola matanya. Dia terhuyung-huyung kesakitan. Sementara Alex dengan tenang menarik pelatuknya di belakangnya. Berhasil mengalahkan si botak. Alex lagi keluar. Dia mengambil belati dan memotong tenggorokannya. Buatnya mati. Tapi dia diekspos.
Dia ditembak di bahu oleh bos. Sekarang Alex akan menjadi hantu di bawah senjata bos. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata sang ipar menembak bos dengan pistol. Setelah beberapa hari dia dipaksa bercinta dengan para juniornya. Dia akhirnya ada kesempatan untuk balas dendam. Melihat bos ingin melawan, kakak ipar terus memberinya peluru lagi. Kemudian Alex berdiri, mulai membalaskan dendam untuk saudaranya. Film berakhir di sini. Alex menikahi kakak iparnya sebagai istrinya, dan mulai dengan kehidupan yang riang.